Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Berarti sudah siap mengikuti proses pembelajaran? Oke. Sebelum orang mulai pembelajaran, satu orang pimpin orang dalam doa. Silakan, siapa yang bersedia? Amin. Benar mau ambil absensi dulu, nih. Febriani Wansaga, Santika Ungo, Kristanti Sinambela, Mardioni Parenta, Aris Kalengkong, Deise Damasing, Natania Mononimbar, Dimas Mongilali. Ini LCD jadi? Oh ya jadi, Kang. Oh. Ya, berhubung terampe LCD ada gangguan, jadi orang belajar manual saja. Iya. Hari ini orang mau membahas tentang iman Kristen dan kasih Kristen. Sebelumnya, dia mau sampaikan dari tujuan pembelajaran supaya siswa mampu memahami tentang ajaran iman dan kasih dalam kekristenan. Selanjutnya, siswa akan mampu menerapkan iman dan kasih Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Bicara tentang iman dan kasih Kristen, menurut anak-anak, apa itu iman dan kasih Kristen? Ada yang bisa menjawab? Jadi iman itu dalam kekristenan adalah suatu keyakinan sentral yang diajarkan oleh Yesus sendiri dalam kaitannya dengan Injil. Iya, cukup. Kalau yang kasih, menurut ajaran Kristen, yang lain bisa menjelaskan? Ada ya. Kasih itu misalnya Allah yang berkorban untuk menebus dosa kita manusia. Dalam Alkitab, dalam Yohanes 3:16, karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia telah mempercayakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan melalui hidup yang kekal. Ini merupakan salah satu kasih yang ditunjukkan oleh Allah kepada manusia. Ya. Ya, sudah betul apa yang disampaikan oleh teman kalian, Deise dan Tika, tentang iman dan kasih dalam kekristenan. Lanjut kita akan mengerti tentang apa itu iman Kristen dan kasih dalam kekristenan. Iman merupakan suatu tindakan percaya
dan penyangkalan diri sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri, melainkan meletakkan diri pada kuasa dan perkataan dari apa yang ia percayai. Menyangkal diri di sini berarti kita menjauhi kedagingan atau tidak melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan, termasuk menyembah berhala. Itu yang dimaksud dengan menyangkal diri, bukan menyangkal seperti Petrus yang mengkhianati Yesus. Jadi lebih jelas itu tentang iman kita. Hal ini terkandung dalam Alkitab, tepatnya Injil Ibrani 11 ayat 1 yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah bukti iman kita di mana kita meletakkan rasa percaya kita. Ketika kita tidak melihat Allah, namun kita merasakan kehadirannya dalam kehidupan kita, itu merupakan bukti dari iman kita kepada Dia. Kristen memiliki warta utama mendasar yang dibawa oleh Yesus Kristus sebagai bentuk iman Kristen bagi umatnya. Warta tersebut adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya untuk menjemput umatnya. Selain itu, Yesus juga memiliki misi untuk melepaskan manusia dari jerat dosa dan mengorbankan dirinya di kayu salib. Selanjutnya kita masuk dalam kasih. Menurut ajaran Kristen, kasih ini merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia yang ditujukan melalui perbuatan kita kepada orang lain. Melalui kasih, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara diri sendiri dengan Tuhan, keluarga, teman, dan orang-orang yang lain di sekitar kita. Jadi kasih itu kita terapkan kepada semua tanpa terkecuali, tanpa mengharapkan imbalan. Jadi kasih yang kita terapkan ini tanpa batas, tanpa mengharapkan imbalan, maksudnya tanpa mengharapkan kebaikan itu kita terima juga. Tetapi kasih yang kita terapkan itu sungguh-sungguh, seperti Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dalam Matius 22 ayat 37-40, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dalam 1 Korintus 13 ayat 2 itu merupakan kata Paulus kepada jemaat-jemaatnya yang ada di Korintus pada waktu itu. Jika dia tidak melakukan kasih tersebut, itu sama sekali katanya tidak berguna. Jika tidak ada kasih di dalamnya, apapun yang dilakukan. Jika tidak melandaskan atas dasar kasih. Jadi dalam kesimpulan sini, Mir berpendapat bahwa iman dan kasih itu ada perbedaan. Dalam agama Kristen, iman dan kasih memiliki perbedaan yang jelas. Iman berarti memiliki keyakinan akan kebangkitan Yesus Kristus dan keyakinan akan kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang Dia nyatakan sebagai rencana dari Allah Bapa. Kasih sebaliknya berarti memiliki cinta dan kasih yang agape. Yang agape ini seperti yang sudah Mir bilang tadi, itu tidak terbatas atau tanpa mengharapkan imbalan dalam melakukan kebaikan kepada setiap orang. Ya. Yang memberikan diri untuk orang yang bersangkutan, dalam hal ini Tuhan. Kasih mengarahkan kita kepada Tuhan, sedangkan iman dan pengharapan mengarahkan kepada kesempurnaan diri kita. Kasih juga berarti memiliki cinta yang tidak berdasarkan kecantikan atau kekayaan. Nah, ini sini perlu diluruskan lagi, kenapa di sini kasih itu tidak memandang kecantikan atau kekayaan. Banyak kan orang kalau mau cari pasangan, misalnya laki-laki atau cewek pun, cewek mau cari cowok, dia kan pasti ya, orang tahu kamu bilang apa, mungkin orang gengsi juga untuk mengatakan yang sebenarnya, dan di mana orang kalau mau bilang soal fisik ya, orang pandai sekali menyembunyikan, tapi sebenarnya dalam hatinya pasti mengatakan kalau fisik itu juga penting. Tapi di sini dikatakan kasih itu tidak memandang kecantikan ataupun kegantengan dari seseorang, dan jadi melandaskan kasih ini karena perbedaannya cukup sinkronnya antara cinta dan kasih. Karena cinta itu cenderung dia menuntut. Ketika orang itu cantik ataupun dia ganteng, orang itu akan suka. Ketika kecantikan ataupun kegantengan seorang itu memudar, dia sudah tidak cinta lagi.
dibandingkan dengan kasih, seperti yang diajarkan Tuhan. Dalam buah-buah roh kita diajarkan untuk tetap sabar, murah hati, dan sebagainya. Dalam Galatia itu kan sudah disebutkan. Jadi itu, mengapa kita harus memperhatikan kasih dalam kehidupan kita sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Kristus kepada kita. Sampai di sini sudah cukup jelas apa yang Munir sampaikan? Ya. Pada saat ini Munir akan membagi dua kelompok untuk mempresentasikan hasil dari apa yang sudah didengar sebelumnya, yang sudah dijelaskan Munir sebelumnya tadi, agar supaya apa yang disampaikan Munir itu sampai kepada anak-anak mengerti, memahami dan menerapkan itu dalam kehidupan. Jadi sekarang Munir akan membagikan dua kelompok. Yang baris kanan itu kelompok 2, yang baris kiri kelompok 1. Yang kelompok 1 membahas tentang iman dalam ajaran Kristen. Yang kelompok 2 membahas tentang kasih dalam ajaran Kristen. Di sini Munir akan memberikan waktu 10 menit. Cukup? Ya. Apabila ada yang sudah selesai, bisa langsung presentasikan. Konfirmasi kepada Munir. Jika ada kesulitan, silakan sampaikan kepada Munir. Ya. Untuk kelompok 1, jelaskan yang kelompok ketahui iman menurut ajaran Kristen. Iya, dalam kekristenan. Yang kelompok 2, kasih dalam kekristenan. Iya. Ya. Untuk kelompok yang sudah mendapatkan hasil, silakan dipresentasikan dan maju setiap anggota kelompoknya. Dipresentasikan di depan semua kelompok, semua anggota kelompok ya. Kasih bukan hanya untuk teman-teman. Ada dalam Alkitab bahwa kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu terdapat dalam kitab Matius 5 ayat 43 sampai dengan 44. Di sini kasih kepada Allah diperlihatkan dengan menaati perintah-perintahnya. Dan ada dalam Alkitab, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Nah, di sini juga jangan biarkan kasihmu kepada Allah meleleh. Ada dalam Alkitab, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau pelajari. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki biarmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Itu terdapat dalam kitab Wahyu ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Namun ada satu hal yang tidak beres. Engkau tidak mengasihi aku seperti semula. Pikirkan tentang masa-masa kasihmu yang pertama, yaitu betapa perbedaannya sekarang. Dan kembalilah kepadaku lagi dan bekerjalah seperti semula.
Jadi benar yang kami dapatkan dari sini itu iman itu pengajaran tentang kasih itu kita harus saling mengasihi sesama seperti yang tadi sudah bilang dalam Gogoro 9 Gogoro yang ada dalam Ya, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kelompok 1. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Jadi iman Kristen yang kelompok 1 dapat itu, iman dalam kekristenan itu adalah suatu keyakinan yang suatu keyakinan sentral yang diajarkan oleh Yesus sendiri dalam kaitannya dengan Injil atau kabar baik. Dan menurut kebanyakan tradisi Kristen, iman Kristen atau Kristiani mensyaratkan suatu keyakinan akan kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang dinyatakan sebagai rencana dari Allah Bapa. Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada, semua kalangan Kristen umumnya sepakat bahwa iman akan Yesus merupakan inti dari tradisi Kristen dan bahwa iman tersebut diperlukan untuk menjadi seorang Kristen. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 tentang kasih dan iman dalam kekristenan itu sudah betul. Yang benar harapkan itu bukan hanya sampai di materi saja, tapi menerapkan dalam kehidupan. Agar supaya kita betul-betul apa yang telah kita pelajari, kita dapat praktikkan. Dan kita menjadi berkat bagi sesama. Jadi dari sini kita sudah lebih mengerti dan paham tentang iman dan Kristen. Iman dan kasih Kristen ini. Di mana kita bentuk iman kita, syarat untuk memperoleh keselamatan dalam bentuk iman kepada Yesus Kristus itu harus kita nyatakan. Karena sesungguhnya dalam Ibrani pun dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, jadi cukup jelas. Begitu juga dengan kasih. Kasih dalam Lukas 27 ayat 36 dan seterusnya berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang membencimu. Ya, itu artinya kan kita harus mengasihi tanpa memandang. Jadi kasih kita itu luas seperti yang dinyatakan, yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, kepada Allah, seperti Allah yang mengasihi kita terlebih dahulu, tanpa memandang. Karena kalau kita hanya menyatakan kasih kita, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada orang berdosa juga membuat hal seperti itu. Jadi ketika orang melakukan kasih kita kepada orang yang membenci kita, ataupun musuh kita, disitulah kasih kita yang diajarkan oleh Yesus. Ya, jadi Nir harap sudah cukup paham sampai di sini pembelajaran kita. Pada saat ini Menir akan membagikan tugas. Ya, agar supaya lagi setiap anggota kelompok itu lebih paham tentang iman dan kasih Kristen. Tugasnya masih sama. Memberikan pengertian ataupun apa yang diketahui tentang iman dan kasih dalam kekristenan. Tugas yang Menir berikan ini akan dikumpulkan kalau batas jam 10 malam sebentar bisa. Ini akan sebelumnya sudah pernah bilang. Yang pertemuan minggu lalu pembuatannya melalui aplikasi Canva, dibuat berbentuk slide. Iya. Bisa? Ya. Nanti itu dikumpul sebelum jam 10 malam, Menir kasih tenggat waktu. Dan itu akan dikirimkan melalui Google Classroom yang Menir sudah siapkan. Ya. Sampai di sini apakah sudah cukup jelas? Ya. Menir harap ya, bisa betul memahami dan mengerti betul-betul apa yang sudah disampaikan. Pembelajaran pada saat ini itu bisa menjadi pegangan sehingga betul-betul berguna. Bisa diberkati dan bisa menjadi berkat. Sebelum kita menutup kelas kita, satu orang layani kita dalam doa, dipersilakan. Siapa yang bersedia?
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menuntun pembelajaran kami kali ini sehingga itu bisa selesai dengan Tuhan dan kami Yesus. Terima kasih Santika. Baik, Mina permisi. Terima kasih.